Agama mereka itu adalah agama kasih. Dan kasih ini harus mereka gaungkan kepada generasi Islam. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya hari ini, malam hari ini kita akan bercerita ya dengan mama saya, luar biasa saudaraku. Ini mama saya yang boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi sebelum kita bercerita, saya ingin menyaksikan terlebih dahulu bagaimana mama saya ini akhirnya, saudaraku, ikut kenal Tuhan Yesus. Dimana saya dulu sebelumnya juga dari sebelah ya, saudaraku ya. Dan mama saya ini adalah seorang anak ya, Mak ya. Anak pembawa siar agama Islam. Nah, sebelum Bapak Ibu Saudara yang terkasih menonton video ini, kesaksian ini, bagi saudara yang gampang naik darah tinggi, cepat marah, cepat emosi karena melihat orang kenal Tuhan Yesus ataupun murtad dari sebelah, silahkan skip video ini saudaraku. Silahkan saudara tonton saja kesaksian seperti ada kesaksian itu ya, Romo masuk Islam, bapaknya Romo, mamanya juga Romo, lalu anaknya ini Romo juga mualaf. Kesaksian itu saja saudara tonton, seperti kesaksian seorang mualaf yang berkata, saya dulu adalah alumni Vatikan, kepercayaan Paus Fransiskus. Nah, ke situ saja saudara. Atau yang kesaksian seperti Stephen Indraibowo yang berkata, kami semua adalah keturunan pastor. Saya adalah pastor, bapak saya uskup, mama saya adalah pendiri gereja Tiberias. Nah, saudara silakan saja ke sana, saudaraku ya. Nah, kalau ke sini ini kesaksian tidak lebih-lebih lah, kita tidak akan menceritakan yang seperti itu. Kita bersaksi jujur, dan ini adalah kesaksian mengenai pertobatan. Dan mungkin saudara juga sudah tahu ya, banyak kesaksian juga mengenai mama saya di sini, ada beberapa. Tetapi ini saya tanyakan saudaraku mengenai saya di hadapan mama kandung saya, saudara. Nah itu ya, kalau kesaksiannya saudara boleh tonton deh di video-video saya yang lama, ada saudaraku ya. Nah ini tentang saya pribadi di mata orang tua saya. Begitu saudara. Ya puji Tuhan, terima kasih. Jadi itulah pembukaan dari saya. Bagi saudara yang cepat naik darah tinggi, marah, emosi, suka kepung rumah orang, suka geruduk-geruduk, jangan ditonton ini. Silahkan saudara tonton sana. Kayak nama almarhum Stephen Indraibowo atau siapa itu ya, yang ngaku-ngaku Romo, pastor, pendeta besar, pendeta terhormat di dunia, ketua penginjil antar negara, antar benua itu loh. Nah itu kesana saudara ya. Kalau di sini nggak begitu-begitu saudaraku. Oke, puji Tuhan. Mak, apa kabar Mak? Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Wow, haleluya. Gimana Mak setelah kenal Tuhan Yesus, bangga Mak? Kalau menurut pribadiku ya, memang banyak perubahan sesudah aku mengenal Tuhan Yesus. Sewaktu aku belum mengenal Dia, ya biasanya aku kan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gimana ya mau aku bilang, semuanya serba susah. Baik dari ekonomi susah, baik waktu melahirkan bidan nggak bisa menangani, harus dokter. Padahal saya rajin sholat. Tapi yang sholat itu pun saya hanya mengucapkan bahasa Arabnya, artinya saya nggak ngerti loh. Iya. Jadi sesudah saya masuk Kristen, mengenal Tuhan Yesus itu, saya menyanyi, angkat pujian, mengerti. Wah. Berdoa mengerti. Waduh, luar biasa. Jadi kalau dulu saya nggak mengerti, soalnya dipelajari kan di agama kita kan, bahasa Arab itu pun mengerti nggak mengerti kita, Tuhan Maha tahu, kan tahu katanya kan. Tapi kurang puas kalau kita lihat baru surat Latinnya di Yasin, oh ini rupanya artinya ini. Al-Fatihah kan gini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuman hanya bisa mama mengucapkan, tapi artinya sama sekali mama nggak ngerti dong.
Nah, itu jadi kayak apa itu kan kul huwallahu somad Allahu Qul kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ngerti sama sekali mama. Jadi kalau sekarang kita berdoa kan langsung kita menyembah, ngangkat pujian, mengerti apa yang kita ucapkan. Itu satu kebanggaan bagi aku. Berarti udah terlambat aku selama ini ya. Capek aku sampai berapa anak kulahirkan 6. Berarti selama ini aku sia-sia ya. Selama ini capek aku. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan jam 5 kalian udah kubanguni, harus ambil air wudhu. Nggak boleh nggak ngambil air wudhu. Orang nggak ada sholat di masjid, kita harus pergi. Soalnya kalau di peraturan di agama kita kan lebih banyak pahala sholat di masjid daripada di rumah. Jadi mama nggak mama kasih kita sholat di rumah, harus ke masjid walaupun kita cuma hanya 5 orang. Jadi mama saya ini cukup ketat saudaraku ya, cukup tegas kepada kami dulu. Jadi kami itu sholat itu harus ke masjid pada tahun 90-an saudaraku. 92. Cukup jarang orang sholat ke masjid ya, cukup jarang. Mana ada. Pada masa-masa itu, tapi mama saya siapkan rotan di dinding, pagi-pagi harus kami sholat ke masjid dan harus mandi ya mak. Ya harus mandi dulu baru ngambil biar wudhu. Bersih. Nggak boleh menghadap Allah kalau ini apa namanya kotor-kotor, najis, nggak boleh. Jadi mama saya ini cukup ketat pada masa dahulu dan memang boleh ceritakan sedikit mak, bagaimana mama ini bisa Islam kan buru Batak. Dari opung-opung kami kan udah dari Islam. Dari opung-opung. Iya dari opung. Ada datanya itu semua mak ya? Ada semua datanya. Mama kan keturunan Guru Nagori, gitu kan Guru Nagori. Ada datanya di pemerintahan, di museum. Iya, ada di museum. Baru semalam itu ada baru bulan 4 kan saya pulang ke Sidamanik untuk apalah hubungan itu. opung itu dengan Raja Siantar? Iya gini, Raja dulu 5, 7, baru yang 7 ini 5 orang mati kena tembak. Tolong di like saudaraku, like-nya paling atas ya. Tinggal 2 lah yang hidup, itu opungku sama Raja Siantar. Raja Siantar ini opung lah yang panglimanya gitu. Panglimanya kalau ditembak. Siapa nama Raja Siantar itu yang sudah disiak sekarang? Lupa pula tuh, cuman keturunan ini Tuan Sidamanik Sang Nawalu. Sang Nawalu itu ada meninggal dia di Bengkalis, ada kuburannya. Jadi pembawa siar agama Islam di Riau ini juga dari keluarga kita juga, Mas. Ya, dari keluarga kita yang tinggal di Bengkalis. Bukan cuma masih ada ya. Bukan cuma cerita, mama udah ke situ. Udah jarah, udah menyapu, udah bersihin semua. Cuman kalau menurut biasanya dulu kan kalau waktu Islam kita bilang ya aku ini kita meminta keselamatan. Jadi karena mama sudah mengerti dari Tuhan Yesus, saya tidak minta keselamatan, cuma saya bersihin tandanya ini keluarga gitu waktu di Bengkalis. Bukan cuma cerita, ada keluarga memang udah terjun, saya langsung ke makamnya. Nah, setelah itu pahlawan ada 7 dulu. Terus itu mak yang 5 orang mati meninggal kena tembak. Ya. Yang hidup opungku sama Raja Siantar. Yang 2 inilah makanya jadi Guru Nagori lah. Opungku jadi pusaka keturunan dari Raja Siantar karena bisa kalau berjalan Raja Siantar harus didampingi dengan opungku. Jadi itulah makanya pusaka yang aku urus hari bulan 4 itu ke Sidamanik. Ada keris, ada pisau, ada gong, ada gendang, ada semuanya lengkap. Surat itu yang Arab. kami urus. Surat Arab ada? Ada, surat Arabnya ada, bahasa Bataknya ada, surat Bataknya pun ada, bahasa Tubanya ada. Itu mama ini kan rata-rata Ustadz Haji ya? Iyalah ke Semarulak. Nggak usah kalau sebut namanya. Udah semuanya. Kalau ke mama kok nggak salah Ustadz sama Haji dan pendiri masjid ya di Kampung Jawa ya. Di Sidamanik. Iya, pendiri masjid. Jadi begitulah latar belakangnya mengapa mama saya ini muslim yang cukup taat. Bahkan adik mama saya ini cukup penatik ya. Bagi dia orang kafir itu, orang Kristen itu jadi kayu api di neraka. Apa kata tante? Iya, karena dulu aku bilang kayak gini, aku masuk Kristen lah, aku bilang, mama nanti jadi kayu api neraka. Rupanya dia dulu dipanggil Tuhan, mengenal Tuhan. Yang belakangan mama sendiri sih, kan belakangan tante tiga-tiganya udah terus duluan orang mengenal. Cuman aku bilang Islam di orang itu. Jadi aku mau mengikut Tuhan. Datang tante si Yapudan kan
Bilang, mama, apa kakak ini? Tahu kakak itu? Ini kita Kristen itu kafir, menjadi kayu api di neraka nanti katanya. Rupanya dulu orang itu ditangkap Tuhan Yesus. Haleluya, puji Mama yang belakangan. Nah, Dia itu paling saudara. fanatik kali. Jadi waktu itu Bapak Kristen kan, Mak? Jadi mualaf. Saya didik bapak ini, kalau mau kau jadi Islam, saya soalnya saya benci kan nengok Kristen ini. Rasa aku Kristen ini jorok, nggak ada artinya dia Kristen Makan ini. babi ya? Makan babi, makan semua dimakan kan nggak suka Iya. aku lihatnya. Jadi kalau mama dulu ke Toba, entah ke keluarga bapak dulu, kalau nggak datang aku nggak mau orang itu motong ayam. Tunggu datang di suburnya bau, nggak dimakannya. Kalau udah datang, Iya, betul. mama baru dipotongnya ayam itu. Kalau memang kalau nggak menangani, kalau nggak kulihat siapa memotongnya, saya nggak mau makannya. Itu karena Jadi, fanatiknya iya, aku. betul. Karena pikiranku Harus kita yang menguasai itu, Mak, ya. Kalau Kristen yang memotong itu berarti makanan ini haram, nggak sah. Betul. Namanya orang kafir, ngapain motong ayam gitu sih waktu dulu. Jadi nggak suka aku nengok Kristen ini, benci sama sekali. Apalagi aku dulu gitu juga. Yuh, Ini tahu deh. ayam ini kok dipotong ini, aduh nggak baca Bismillah, kita pikir udah najis dipegang orang kafir. Makanya saudaraku, saya mengerti sekali, paham sekali kalau keluarga saya makan. Saya selalu katakan ini ayam sudah kita bawa ke tukang potong sudah dibaca Bismillah. Kan gitu saudaraku ya. Nah sebelum mama bilang tadi, kan mama saya manggil saya si Dodi ya. Kalau si Dodi ini ngeri. Sebelum sampai ke situ lah. Nah itulah jejak rekam daripada keluarga mama ya. Itu kuburannya masih ada semua lengkap, Mah, Masih ya. ada. Di museum bahkan disahkan oleh pemerintah ya. Iya, disahkan. Bagaimana pemerintah menghormati orang tua mama saya ini sebagai pembawa siar agama Islam. Jadi bagaimana opung saya ini juga baik. Cara berdakwah itu bagikan tanah, Mah, ya. Iya, bagikan Jadi tanah. mama saya ini saudaraku, orang yang terhormat dan orang kaya. Waktu sekolah mama ini udah naik kuda ya. Opungmu. Wah, sekolah. Dan opungmu kan lahir SR, tahun 24, opung Doli tahun 2000 tahun 14 1914. Nah, kalau orang naik kuda Zaman dulu udah itu hebat. tandanya raja. Raja. Mana semua orang bisa Nah, naik ini kuda. mama saya ini begitu saudaraku, jadi sangat dihormati. Bahkan sampai sekarang kuburan bapak dari mama saya ini masih dia diziarahi ya, Mak, ya. Dia jarak ada Sama orang Muslim. lewat, makanya dibilang dulu kalau dibilang kepala desa kalau kuburannya di tanah wakaf, jadi datang anak namburu kan, nah, jadi bilang nggak boleh karena ini raja. Jadi nanti sebanyak orang mau ziarah susah, harus di pinggir jalan dekat rumah. Makanya dekat rumah di pinggir jalan opung dikubur. Kalau orang mau ziarah, mau minta apa-apa semuanya biar dekat gitu persoalannya itu. Luar biasa. Jadi mama dari orang terhormat jadi orang yang sangat kaya. Tanah mama dulu kan ada ribuan hektar, Mak. Mana dibayar orang Jawa, makanya sampai Iya, sekarang ribuan kampung itu hektar dibilangnya nama dibagi-bagikan kampung itu saking kampung kayanya. Jawa. Jadi yang membuat nama kampung itu pun Ya orang Jawa itu juga. bukan opung. Opung kampung Jawa karena penduduknya kampung Jawa. Karena orang Jawa kenapa dikasih biarlah biar rame. Dikasih, katanya. ya. Bisa dekahkan semua. Rupanya kalau sekarang kalau kulihat itu, wah triliun harga tanah ini tanah bapak kok dikasih. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi harta menjamin kita. istilahnya mama ini rela masuk Kristen dari kaya, dari raja menjadi miskin. Nah, seperti Tuhan Yesus, dia yang kaya rela menjadi miskin. Nah, kan begitu ya. Iya. Nah, itu saudara yang terkasih. Jadi memang bagaimana keluarga daripada mama saya ini. Nah, sekarang kita melompat, Mak. Bagaimana pandangan mama dulu kepada saya waktu saya begitu murtad? Kan saya kirim surat, Mak. Iya. Nah, mama terkejut. Shalom, kan biasanya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan waktu dulu pun kan, Mak, udah kayak mana, Mak? Ceritakan sedikit waktu juara pengajian di masjid ya, bukan internasional ini saudaraku ya. Kalau kamu ajan suaramu merdu suka Allah Akbar Allah panjang nadanya Apa kata orang-orang kalau saya yang bawa ajan? Apa katanya? itu si Dodi kalau enggak itu si Dodi aja berdatangan orang. Mama aku bukan enak dengar anakku itu ya masih. Jadi kayak gitu cerita orang kepada mama. Anaknya itu si Dodi yang ngajan. Kalau si Dodi yang ngajan kami sholat katanya. Iya kami sholat kalau kan banyak orang Allahu Akbar nggak ada menarik kan kalau kamu menariknya pas ajan itu enak panjang tahan gitu makanya banyak orang tertarik kalau mau pergi maghrib itu sih maghrib itu kan cuma maghribnya walaupun kita di daerah Minang kan
cuman maghribnya orang ke Iya, masjid, walaupun zaman dulu memang begitu iya, sih. Zaman padahal dulu itu dekat-dekat. cuman maghribnya. Paling sampai kayak Isya lah karena ada Iya. ngaji kita kan ngaji Iya. setelah sholat maghrib ngaji menjelang Isya baru selesai Isya pulang. Jadi Padahal dekatnya rumah ke masjid. saya ingat dulu mama dulu kan pun yasinan pun nggak seperti sekarang ini ditutup semua kan dulu mama yasinan pun kuliah dulu pakai kebaya aja tutup gini pakai apa itu kan gitunya dulu nggak terlalu begini ya ditutupi tinggal matanya kelihatan nggak ada dulu gitu ya. Nggak ada, cuman pakai selendang, mama pakai baju Gitunya dulu. kurung gitu. Yasin wal Qur'ani hakim gitu ya. Wallahu turabin nas malikin nas Nah, sekarang gini, Mak. nas gitu. Nah, sekarang gini. Nah, setelah saya masuk Kristen, mama terkejut lah ya, Mak. Ya gini sih pikiranku, dikasih ada guru tanggang. Ida katanya apa ini suratnya si dulu di surat apa aku baca. Bah, Saloma, mama jangan khawatir aku di parapat. Pikiranku begini, yang penting anakku ini memuji Tuhan, yang penting satunya Tuhan dunia nggak ada dua. Daripada dia perampok, narkoba semuanya, ya baguslah nggak apa-apa, langsung gitu pikiranku yang nggak pala sakit hati, cuman lebih 1 tahun mama tetap sholat melakukan sholat. Ya apapun, pergi pun mama ke gereja ya, soalnya hanya menutupi kan supaya jangan bertopi gimana ke gereja udah gitu. Cuman yang membuat saya bertobat bukan karena pendeta itu menerangkan firman Tuhan ini saya belum tahu juga itu gini apa yang enggak kau bilang malah kau kasih persembahanku kadang-kadang yang koyak apa yang enggak kau bilang itu supaya makanya kau dalam itu rupanya aku baca perjanjian lama dari filmnya bikin saya betul-betul mengikut. Nah sekarang kayak gini. Nah berarti mama ini kan orangnya sebenarnya tidak fanatik kan. Nah tidak fanatik. Jadi begitu mama dengar aku masuk Kristen, mama legowo lah. Yang fanatik itu kan sebenarnya bapak kan. Bapak sangat luar biasa. Jadi bapak saya itu saudaraku mualaf itu jauh lebih fanatik dibanding mama saya. Jadi mama saya ini waktu saya masuk Kristen, walaupun mama ini Islam dari nenek moyang, dia tidak terlalu fanatik kali lah. Nah kan gitu. Bahkan saya dulu mengganggu gereja ya mak ya. Nah mama saya ini juga melarang. Apa yang kau bikin-bikin itu? Kata mama. Mama saya ini sangat toleransi orangnya, tidak fanatik dalam hal agama ya. Satunya Tuhan gitu ya. Jadi ingat mama itu yang kuganggu gereja itu kan? Ingat pas apa kebaktian itu di daerah sektor waktu bapak masih kerja di perusahaan kan, pas kebaktian lah kau Allahu Akbar apa itu di orang soraklah haleluya langsung kau aja di samping itu kuat marah lah mama nggak boleh gitu. Nah kalau bapak saya itu sangat fanatik saudaraku. Bahkan waktu saya masuk ke saya itu bapak saya itu dibilang gini, ngapainlah kau ikuti karena dosanya itu semua, makanya dia disalib katanya. Nah kalau kau sembah Tuhan berkolor katanya bapak kan mak. Makanya kau susah karena kau ikuti Tuhan yang tak ada bajunya katanya. Habis dihina-hinanya Tuhan Yesus. Bapak saya itu luar biasa fanatik saudaraku. Makanya dipukul itu karena dosanya. Tengok rambutnya cuma terus, jenggotnya itu panjang-panjang. Itu makanya berdosa itu. Tuhan apa itu katanya dia ngajak mau. Iya gitu saudara yang terkasih. Jadi salib terbesar pada masa itu ya memang bapak saya saudara. Bapak saya itu merupakan pikul salib yang sangat besar dari saya kan gitu saudaraku. Bahkan mama saya ini, mama dulu pernah ya ketahuan ke gereja itu tendang pakai sepatu besi ya mak. Iya, malah perpuluhan dulu simpan diambil. Diambil kata ini, aku tengok mau masuk perpuluhan nggak ada diambil. Masih pergi lagi ke menyembah yang berjenggot itu katanya. Iya. Apa katanya mak? Masih pergi lagi ke situ. Katanya dia ngajakku. Baru aku bilang lah, iya aku besok ke masjid. Tapi dengan syarat ya, jangan kau harus kau lakukan. Ya aku lakukannya terus. Dia besok aku masjid. Tapi asal ngomong di luarnya itu mama itu masjid. Mana mau aku udah tahu aku hadir berkat yang nggak kusangka-sangka. Ada saja mengalirkan waktu selama udah mama mengenal Tuhan. Ngapain? Apapun yang terjadi saya tidak mau. Tak lagi bang ikut seperti agamaku yang zaman dulu. Enggak mau aku apapun yang terjadi. Soalnya kayak mimpi rasaku yang hidup ini. Mimpi betul-betul kalau aku ingat dulu sakitnya ya. Kayak mimpi. Jadi kayak mana lah perasaanku aku melahirkan kalian. Yang penting kalian hidup gitu aja. Yang paling kalian hidup ada nafas kalian. Ya gitu aja, ya mungkin aku pun kalau ada sepeda aku naik udah bersyukur lah. Mungkin inilah hidupku sampai mati aku di bawah tanah ini pikirku. Tapi berarti Tuhan memperhitungkan penderitaan itu sampai berapa puluh tahun mama. Akan diperhitungkan semua penderitaanmu akan kuperhitungkan mungkin kata Tuhan kan. Asalkan kita betul-betul terus
dekat melekat kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita ini. Pastikan Tuhan, diperhatikan Tuhan itu. Sesuai apa yang kita kerjakan kan. Karena aku udah tahu kan, ku bersyukur buat kasihmu. Tahu, ku bersyukur Bapa, tahu. Kalau ini lam yalid walam yulad walam apalah lam yalid kan. Nggak tahu mama. Jadi yang membuat mama saya ini bangga jadi Kristen ya saudara ya, itu katanya jadi Kristen ini enak. Kita beribadah tahu yang kita baca, Iya. tahu yang kita ibadahkan, kita paham. Bahkan kitab yang kita baca, kitab suci yang kita baca, tahu kita membacanya dan tahu artinya. Tahu artinya. Nah itu yang mama saya ini, enak sekali jadi Kristen ini. Kayak gini rupanya jadi Kristen kata mama. Kata mama saya, betapa bahagianya kita mengerti kita Tuhan itu, paham kita Tuhan itu. Ketika kita menjadi Kristen, tahu apa yang kita baca, tahu yang kita ibadahkan, tahu apa yang kita lakukan. Jadi satu hal yang memang dirasakan oleh mama saya ini, bangga menjadi Kristen itu, Tuhannya orang Kristen itu sangat dekat. Tuhannya orang Kristen itu sangat dekat dengan umatnya. Kan gitu ya? Iya. Nah, sangat dekat sekali. Jadi waktu mama saya boleh kenal Tuhan Yesus itu, saudaraku, jadi dari hal-hal yang sangat simpel gitu. Beribadah gampang. Dulu yang kubaca tidak tahu aku artinya. Kan gitu, tidak kupahami. Dan nggak bisa pula dulu kita umpamanya, maaf kata ini, sholat pakai bahasa Batak. Nggak boleh, Ma ya? Kayak mana kita sholat pakai bahasa Batak? Memangnya tahu? Memangnya bisa ada sholat harus bahasa Arab lah. Harus bahasa Arab ya? Iya, mana bisa kita, ya Allah, Lea Maria, mana bisa kayak gitu paling kita berdoa. Itu pun mama janggal kok berdoa bahasa Batak, nggak ngerti. Nggak bisa. Jadi itu saudaraku. Jadi memang itulah yang membuat hal yang kita terpesona sekali dengan Kristen ini. Makanya kita bangga apapun yang terjadi, yang kita alami, kita terus bangga menjadi Kristen. Nah, setelah mama menjadi Kristen, apa yang menurut mama yang enak jadi Kristen ini? Rasaku gini ya, kalau seperti sekarang lah, yang saya jalankan ya, pagi saya 2 sekalian baca firman, siang 2 baca firman, malam 2 baca firman. Kalau sekali saya tinggalkan, rasanya saya terngiang-ngiang di telingaku, kau belum doa, kau belum baca firman itu. Jadi kalau udah saya berdoa, baca firman, rasanya lega perasaanku apa yang ku minta pasti Tuhan berikan. Pasti Tuhan bukakan pintu seperti apa Matius 7 ayat 7 kan? Kan tertulis itu kan. Iya. Jadi rasaku bagi aku ya, kalau orang Kristen itu asal Kristen, banyak juga asal Kristen dia. Tapi Alkitab itu nggak pernah dibaca. Jadi kalau mama ya, saya habis berdoa harus sesuai sejalan itu baca firman. Jadi perasaanku banyaklah perubahannya selama saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang nggak pernah apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, semuanya Tuhan sediakan berkat berkelimpahan, berkat jasmani, rohani, kesehatan Tuhan curahkan kepadamu. Memang ternyata, udah aku bilang karena sakitnya. Yang penting kau mama lahirkan kalian. Mau hiduplah. Yang penting kayak mana lah merantau pun kalian nggak pernah aku kasih. Yang penting kayak mana lah merantau, kayak mana dapat makan. Kalau sama lah aku sama anakku ini kalau mau mati sama-sama matilah. Karena susahnya cari makan ini susah sekali. Berkat pun susah datang, pekerjaan pun susah datang, serba susah semuanya. Padahal zaman dulu masih murah-murah, beli beras masih bisa 150 17.000 satu kali. Kalau sekarang mau 300.000 sanggup mama, gampang belinya. Berarti kalau kita dekat kepada Tuhan semuanya gampang, semuanya udah disediakan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita Kristen ini padahal tinggal memintanya, kita udah dilengkapi Tuhan semua. Kadang-kadang kita malas. Itu rasaku jadi Kristen, janganlah bermalas-malas itu kan. Haruslah betul-betul kalau Kristen jangan menjadi batu sandungan. Kita gitu. aja dulu yang tidak mengerti apa yang kita baca, apa yang kita ibadahkan, nggak tahu kita artinya. Sungguh-sungguh kita. Mana pernah apalagi ini yang sudah mengerti kita, apa yang kita baca, apa yang kita ibadahkan, paham kita. Nah, dulu saja yang Tuhan kita yang lama nggak tahu kita apakah ada apa enggak, kan hanya kata-kata ulama, hanya kata-kata ada Tuhan itu. Pernah nggak menemui umatnya? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Pokoknya adalah. Dari mana kita tahu?
ya kata ulama, kata kitab suci kita yang lama, begitulah memang ada Tuhan itu pernah. Tetapi Tuhan orang Kristen, waktu saya baca gitu ya, ternyata orang Kristen mampu membuktikan bahwa Tuhannya itu ada. Bagaimana caranya? Dia datang 2000 tahun yang lalu, disaksikan oleh orang banyak, oleh murid-muridnya. Bahkan kalau di dalam Lukas 2 dikatakan bahwa malaikat pun sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Malaikat menyaksikan, orang banyak menyaksikan, ketika dia lahir disaksikan, ketika dia mati disaksikan oleh orang banyak, bangkit, naik ke surga, punya murid 12. Jadi dunia Alkitab mencatat bahwa Tuhan orang Kristen itu memang ada. Memang ada dan nyata turun ke dunia ini untuk bertemu dengan umatnya. Makanya waktu saya membaca Alkitab itu, hebat kali Tuhan orang Kristen ini, saya bilang. Ngobrol dengan umatnya. Tuhan kita kan nggak pernah ngobrol dengan manusia kan, Mak? Ya palinglah dengan apa, ya menurut kitab suci dengan rasulnya gitu kan. Tetapi kalau Tuhan orang Kristen itu sangat dekat dengan umatnya, nyata gitu. Jadi memang kita ini bukan anak yang kehilangan induk. Itu yang saya kagumi dari kekristenan ini ketika saya membaca Alkitab. Seperti kita lah gini ya, umpamanya gini lah. Aku bilang sama mama, umpamanya bapak nggak ada bersama kita lah. Aku bilang gini, Mak, mana bapak? Adalah di sana, kata mama. Mana fotonya? Ya, pokoknya saya aja kau dengan bapakmu memang ada. Nah, tetapi bapakku nggak pernah datang. Tiap lebaran nggak datang, lebaran kedua nggak datang, lebaran ketiga nggak datang, lebaran tahun berikutnya nggak datang. Sampai umur saya 30 tahun, nggak pernah kulihat bapakku. Yang menjadi pertanyaan ke mama, wajar nggak saya ini sebagai anak tidak percaya bahwa aku punya bapak? Wajar kan, Mak? Wajar lah, nggak Wajar, percaya. karena apa yang mama katakan itu tidak ada bukti. Ada bapak, aku bilang. Ada bapak. Tapi nggak pernah kamu lihat. Tidak pernah kulihat, nggak Tidak pernah pernah jumpa. kamu, nggak Nggak pernah ada jumpa. bukti-buktinya. Nggak ada bukti-buktinya. Nah, Jadi kayak mana wajar lah kamu nggak lalu, percaya. lalu kata mama gini, percaya aja lah kau sama bapakmu. Pokoknya bapakmu ada. Lalu saya bilang, kayak mana aku percaya nggak pernah jumpa? Aku rasa memang bapakku nggak ada. Pokoknya kau percaya saja. Bisa nggak kayak gitu, Mak? Mana bisa? Mana bisa? Ada kok bapak di sana. Nanti datang, tapi nggak pernah datang sampai berumur 40 tahun nggak pernah datang. Sampai kayak mana kamu ngaku bapak itu bapakmu? Nggak tahu aku, nggak bisa ku kenal. Iya. Oh itu bapakku. Kapan datang bapak? Hari apa? Tapi nggak datang. Kapan datang bapak? Nggak Ya, tahu. Otomatis Nggak ada tanggung jawab. 10% nggak ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada kita. Nah, demikian juga Tuhan orang Kristen waktu saya baca, Tuhan orang Kristen ini sangat bertanggung jawab dengan umatnya. Iya saudaraku, sangat bertanggung jawab. Bapa itu menjadikan firman-Nya menjadi manusia, itu Yesus, untuk menemui umatnya. Tanggung jawabnya luar biasa, pedulinya terhadap umatnya luar biasa. Dan itu bukan hanya katanya-katanya. Katanya memang benar, karena waktu Tuhan Yesus pun ada di dunia disaksikan oleh orang banyak, sampai dia naik ke surga terangkat. Semua orang sujud, Alkitab mencatat sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus itu naik ke surga. Jadi bukan hanya cerita fiktif, karena memang ada kisah dan sejarahnya betapa pedulinya Tuhan orang Kristen. Makanya kalau orang Kristen kalau sudah berdoa, sudah dekat kepada Tuhannya, waduh enak sekali. Jadi itu ya yang mama rasakan, bagaimana kalau dulu mungkin kita menangis, Mak ya, saat ibadah, nggak tahu kita apa. Pokoknya Habis sholat mama menangis, nggak tahu apa yang yang penting soalnya mama menangis karena menangis mama ini kayak gini penderitaanku makan bersusah, melahirkan setengah mati kayak mana, asal melahirkan susah padahal uang gak ada, menangis aku. Tapi nggak pernah dia mau menangis, kamu mampus kau di situ terserah. Nah kalau sekarang ini kita menjadi anak Tuhan ini kan, Mak, begini kan, kita berdoa Tuhan, kita bisa ngobrol dengan Tuhan kan, Mak? Iya. Bercerita karena kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti ngakak pujian kan. Kayak mama lah bahasa Batak. Kadang-kadang mama campur-campur dengan bahasa Indonesia mengadu sama Tuhan kan. Bahasa Batak agak janggal. Agak janggal juga. Cuman Agak janggal memaca ini bahasa Batak, saudaraku. saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, Haleluya. saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar,
saat bersyukur Tuhan berkati. Lagu-lagu itu kan kata-katanya semua kan enak kan, mengerti aku. Amin. Iya betul. Mengerti. Jadi Mengerti kalau kita bahasa ya. Sallallahu alaihi Udah jangan diperpanjang nanti Pak. Nanti ada yang marah. Jangan mau baca. Kan ada lagu itu kan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Iya betul. Saat kau minta Tuhan tahu. Saat kau percaya Tuhan bekerja. Percaya tidak Tuhan bekerja. Saat kau menangis Tuhan tahu. Saat kau berdoa Tuhan mendengar. Saat kau bersyukur Tuhan apa ya? Tuhan bekerja. Kan enak gitu. Kata-kata itu semua enak itu. Kayak mana bahasa Bataknya itu, Bu? Mana tahu. Jadi Mana kan- menapa lupa begitu. Waduh kayak mana dengarnya. Berdoa aja mama susah kok, janggal bahasa Batak berdoa. Jadi Bisa. iya ya. Jadi memang itulah saudaraku. Jadi ketika saya murtad dari agama lama, menyusullah mama saya. Mama kedua setelah saya kan. Si Mona siapa si Mona? Mama dulu lah enggak. Si Mona duluan. Baru mengikutlah siapa baru ikut. Mana si Mona? Si Mona lah duluan kamu. Oh mama dulu ya, tapi cuman hanya lagi ke hutan ke gereja. Pergi orang pergi. Mama dulu, Ah, mama ke dulu. gereja lah, Mama, Baru iya. siapa Siapa? sama adik saya ada beberapa orang satu mengejek saya. Ngapain abang masuk Kristen bang? Kristen itu makan babi katanya. Wah bang, kau abang makan dan najis kata adik saya. Tapi adik saya akhirnya dijangkau di jamaah Tuhan ketika membawa mobil gitu ya. Mobil kita dibawa waktu itu didengar katanya ya Aba ya Bapa. Lalu ditanya kepada saya, bang apa artinya ya Aba ya Bapa? Waktu aku bawa mobil bang, katanya gitu ya. Aku dengar ya Aba ya Bapa katanya. Oh itu ada di dalam Alkitab, aku bilang. Wah. Jadi itulah cikal bakal adik saya juga kenal Tuhan Yesus. Kemudian adik saya sebungsu juga akhirnya kenal Tuhan Yesus. Dan yang terakhir bapak saya yang mualaf ini saudaraku, Iya. yang sangat keras, yang sangat tegas, ngeri saudaraku ya. Mama saya ini, wah nggak tahu lah betapa ngerinya mama saya ini dilarang untuk murtad. Saya pun habis dihina-hina. Ngapain waktu saya kenal Tuhan Yesus kan mak? Gini, Saya kan dia bilang, ngapain sih Dodi sama siapa itu menyembah Tuhan Yesus? Tengok ngapain mata tidak akan makan itu. Dulu kita waktu Islam apanya aku main Grab pun aku banyak uangku. Ini sekarang nggak ada. belum ada Grab waktu itu. Apa namanya parkir mobil kan banyak sewa. Dia nggak ada selama mengenal Tuhan. Mobil kami itu kan sempatlah digunakan untuk mengambil sewa saudaraku setelah bapak saya Keluar keluar dari dari perusahaan. Nah kan gitu ya. Udah teman Nah amat setelah masuk lagi. dibilangnya gini, bapak saya itu memang suka karena begini ya. Dianggapnya saya mengikuti Tuhan orang miskin, makanya hidup saya miskin. Nah, kan gitu ya. Lihatlah si Dodi itu, hidupnya miskin, susah, uangnya tak ada. Memang waktu awal-awal saya masuk Kristen itu, Maya, mama sendiri pun gimana ya masa depan anakku ini gitu, mama enggak. Kalau pikiranku nggak ada seperti Bapak lah yang penting Tuhan anakku sudah mengenal Tuhan. Tuhan itu pasti maha tahu. Cuman kok, kayak bapak lah yang apa. gitu ya, Bapaknya. Marudo ke deno beno mangalu. Aku itu mana mangalu somang. Japur itu. Japur katanya diam. Japur Yesus. Cuman diam aja aku karena aku udah kebaca kan Alkitab. Oh ini semua rupanya berarti kalau kita dekat sama Tuhan jangan kita menyimpang dari jalan kebenarannya. Nah, ini sekarang Berkati gitu. banyak orang berkata begini ya, isu-isu umum. Kita masuk Kristen dibayar dari Rusia, dibayar dari Amerika. Apa dibayar? Dikasih. Memangnya bisa dibayar-bayar supaya kalau memang nggak bertumbuh imanku kalau memang Enggak, nggak katanya dibayar kita ini kan, miliar Mak. itu apa? Nah, kan mama melihat nih bagaimana waktu saya murtad dan setelah saya murtad. Ada nggak mama lihat aku punya mobil Mercy kaya raya, aku kasih mama uang banyak-banyak, ada nggak? Nggak. Mana? Malam mama saya ini kadang-kadang dikasih ada uang Dodi katanya gitu ya. Iya, ada uang. Tetapi karena saya saudaraku sudah Kristen, saya nggak mau menunjukkan kepada mama saya ini. Dicukupkan koma, ada koma. Saya nggak mau berkeluh kesah gitu saudara. Saya tetap ceria. Jalan kaki kemana-mana, nggak ada sepeda motor. Bangga jadi Kristen. Tak makan, puasa terpaksa Mak ya. Bangga jadi Kristen. Wah, kan gitu saudaraku. Bangga sekali saya jadi Kristen itu. Asalnya banyak pengalaman kalian udah mengenal Tuhan. Dulunya nggak tahu main gitar, nggak tahu apa. Kayak siapa kan pemain bass termasuk juara satu kan, kayak pemain drum. Jadi banyak kalau dulu. Gak mana kalian ini? Gak ada talenta kalian main gitar pun gak tahu. Coba kalau kalian bisa main gitar, mama bilang gitar gak ada. Kau pukul aku, letak apa kau pukul mata kaling-kaling sama kau Eli. Kau pukul gak ada apa-apa. Sekarang banyak loh.
Nah itu saudara yang terkasih, bagaimana ketika waktu saya awal-awal kenal Tuhan itu habislah dicaci maki bapak saya, saudaraku. Bagaimana saya dibilang japurnya pendeta ya Mak ya. Nah, ke gereja aja, ke gereja bukan ada bawa uang, kata bapak saya dulu, saudaraku. Ke gereja tak ada bawa uang. Keretanya pendeta itu dibawa udah bersepasap katanya kan. Kata Pak Antoni dulu kan, Apa dulu kereta? Nama kereta Super itu? Buatan Cina itu. Buatan Cina apa? Jelek. Enggak berharga buatan Cina. Habis dihina-hina, saudaraku. Wah, mama Tapi saya. tahu diam terus. Jadi bapak saya itu kan kerja di perusahaan itu sepatunya besi, saudaraku ya. Ditendang mama saya ini karena masuk Kristen. Jadi saya diam terus, saya mengasihi, saya mengampuni, saya menunjukkan kasih Kristus. Wah, di rumah pun saya jadi rajin mengepelkan, Mak. Setelah jadi Kristen, banyak perubahan, saudaraku. Di rumah saya jadi nyuci piring, padahal saya laki-laki, saudaraku ya. Di piring, nyapu rumah. Mama saya kaget. Dulu saya nggak pernah begitu, rajin juga sih, rajin juga. Tapi kalau udah besar kan mengepel, nyuci piring, kan lucu juga. Apalagi saya orang Batak kan gitu ya. Jadi mama saya bilang, kayak gitu jadi Kristen, kata mama saya, saudaraku. Jadi perubahan hidup yang saya tunjukkan nggak pernah, ya mohon maaf ya, saya ngeluh, saya nggak pernah menunjukkan bahwa saya tak punya uang, nggak pernah. Sukacita terus, sukacita. Mama saya pun terpesona menjadi Kristen itu, ternyata luar biasa sukacitanya, kan gitu, saudara ya. Nah, akhirnya beberapa tahun setelah setelah mama saya, adik saya, akhirnya terakhir bapak saya, dia bilang bertobat kepada Tuhan Yesus, berhenti semua. Akhirnya dia menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Setelah dibaptis 5 tahun lah, bapak meninggal. 10 tahunan. Dan sempat juga bapak saya jadi pengkhotbah di perusahaan, saudara. Iya, di perusahaan. Nah, bapak di perusahaan. Sungguh-sungguh bapak saya jadi rajin berdoa. Dulu bapak saya ini, saudaraku, setelah mualaf malah dia yang lebih sungguh-sungguh, Maya. Perpuluhan, ada perpuluhan udah berani mama ngasih. Itu perpuluhan berani. Kalau dulu persembahan aja takut mama ngasih. Waktu di Islam dulu kan bapak lebih taat dibanding mama. Oh, lebih taat loh. Terus beli buku tuntunan dia, buku untuk belajar sholat, belajar semuanya. Makanya dia tahu itu kalau banyak Islam yang nggak bisa dua kunut. Kalau bapak Allahumma dini biman hari itu kan 2 kunut itu kan. Itu karena di agama Islam artinya kita tahu, tapi pahalanya itu luar biasa kan, itu kan 2 kunut itu. Iya, bapak saya malah jauh lebih sungguh-sungguh, lebih taat keislamannya dibanding mama saya. Padahal mama saya yang bawa kan gitu, saudara. Bapak saya lebih taat, lebih sungguh-sungguh, sholat malam. Bahkan bapak saya itu tahu dia ada sholat meminta rezeki. Sholat apa namanya? Duha. Sholat duha. Padahal itu sunnah, saudaraku ya. Bapak saya nggak pernah ketinggalan itu. Jam 8 pagi sampai jam 11 waktunya itu. Ya, tapi tetap hidup susah dulu ya. Tetap susah. Terus minta tapi rezeki. rajin bapak dah. Malam-malam kalau terbangun aku mati gelap-gelap di kamar dia, sembahyang tahajud dia supaya diberkati, rupanya enggak juga. Tanpa mencret. Iya, tapi sampai ada lagi apa itu ya? Ditulis di kertas kan, Mak, tulisan Arab. Habis itu dibakar, diminum katanya supaya pintar gitu. Kan dikasih sama kulit itu kan, ditulis surat Arab. Nah, minum supaya pintar. Ini kata Pak Ulama katanya. Ada ulama dulu di tempat kami, saudaraku. Bagaimana cara membuat ayat pintar? Tulislah tulisan ayat Al-Quran ini di kertas. Tulis, saudaraku ya, pakai pena. Saya tulis, dibakar, masukkan ke gelas, lalu diminumkan bapak saya sama saya, saudaraku. Nggak pintar-pintar juga saya. Berulang-ulang, apalagi nomor 2. Iya, pintar-pintar. Berulang dibikin bapak, aku tengok dibakar surat Arab ini, direndam pakai air minum dan gelas diminumkan sama kalian. Aku pernah begitu. Karena ada dulu itu, saudaraku. Iya, tapi itu ada kok, itu memang ada katanya. Nah, itu saudara ya, masa lalu sedikit. Tapi ya itulah, masa lalu biarlah masa lalu. Sekarang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan taat itu ya. Jadi mungkin inilah yang bisa kita ceritakan. Nah, yang terakhir, Mak, ketika Mama jadi Kristen tadi kan yang sukacitanya ya, sekarang yang dukanya, yang sedihnya menjadi seorang Kristen. Iya, kalau kita hidup ini kan terus ada tantangan, suka duka pasti ada. Yang dukanya ya meninggal itulah bapak kan, cuma 1 harinya dia sakit meninggal, belum ada 3 bulan meninggal lagi bapak sekarang siapa kan. Tapi saya tetap bersyukur kan, ya saya ingat si Ayub kan nggak pernah dia mau maki-maki Tuhan kan, tetap dia setia, apapun habis harta anaknya semua
Tapi dia tetap setia. Akhirnya digantikan Tuhan anaknya yang si Keisha yang tercantik di negeri itu kan namanya si Keisha, anak si Ayu. Itu saya pikir kalau Mama pikirkan ya, Bapak dipanggil bulan 6 tanggal 23. Baru siapa dipanggil bulan 9 tanggal 18. Belum ada 3 bulan lebih. Mungkin kalau Mama nggak dekat sama Tuhan, mungkin udah bisa Mama jadi jadi orang gila gitu. Tapi saya tetap bersyukur. Saya pas mayat di depan Mama, saya terus bersyukur, menyanyi, angkat tangan terus. Soalnya kalau Mama ngangkat pujian itu, biar pendengar aja kalau nggak ngangkat tangan itu rasanya nggak puas perasaanku, nggak sah. Jadi harus saya angkat tangan baru enak rasanya kalau ngangkat pujian itu. Memang pikul salibnya langsung luar biasa ya, anak saya dipanggil Tuhan. Iya si Marvel berderet gitu saudaraku. Tapi ya kita pangguaran laki-laki pula. Ada juga yang mengejek-ejek kawanku yang lama. Oh itulah azab katanya, karena kamu meninggalkan Islam katanya. Tengoklah anakmu dipanggil, keluargamu semua dipanggil katanya gitu ya. Diejek-ejek lah lewat inbox Facebook pada masa itu saudaraku ya. Tapi kita ya tetap kuat saudara. Padahal pangguaran itu udah laki-laki pula itu kan Marvel pasar ini dipanggil Tuhan. Iya. Tapi udahlah bersyukur, tetap bersyukur, jangan bersungut-sungut. Makanya kan semua ada waktunya, kan ada waktunya ketawa, menangis, bergembira, waktu menanam, waktu mencabut, waktu memanen, kan semua ada pakai waktu semua, ada waktunya. Nah itu saudara yang terkasih. Jadi terakhir ya ayat firman Tuhan saya bukakan dalam Matius 7. Nah ini sebelum kita tutup, Matius 7 ayat 15 dikatakan di sini hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Dari mana kita tahu Mak, nabi-nabi palsu ini dan pengajaran-pengajaran sesat ini? Ayat 8 ini Mak, ayat 16 dikatakan begini. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka, dari perbuatannya. Jadi memang setelah kita kenal Tuhan Yesus, kita pun memang tidak tidak gampang marah kalau agama kita dibahas, tidak gampang emosi setelah menjadi Kristen ini ya, tidak mudah kita membela agama kita, tidak emosian lah, lebih banyak kita mengampuni saudara ya. Nah di sini dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari empuk duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Nah ini saudaraku, untuk melihat ajaran nabi palsu dan ajaran sesat menurut Alkitab, lihat dari buahnya. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Alkitab terus mengulang-ulang saudaraku ya, ayat ini mengulang-ulang. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Lihat perbuatan, kelakuan mereka untuk mengetahui itu. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu ini juga berseru Tuhan, saudaraku. Mereka berseru-seru dan berkata Tuhan. Tetapi kita lihat ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Jadi dia mengaku saudaraku, mengaku bahwa dia dinubuatkan, bernubuat, bahkan mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 23 dikatakan pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini saudaraku ya, jelas sekali Matius 7 ini, dengan judulnya saja pun sudah jelas itu ya, hal pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat, judulnya saya sudah tahu. Kita baca satu perikop ini saudaraku, merinding kita. Kenapa kita merinding? Inilah yang membuat saya dulu merinding saudara. Kenapa? Saya baca ayat ini ngeri ya, ngeri saudaraku. Jadi banyak orang mengaku bertuhan, berseru kepada Tuhan dan menganggap Tuhan itu ada. Ternyata mereka nggak bertuhan, saudaraku. Nggak bertuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Buah-buah dari kejahatan. Apa yang mereka lakukan adalah buah-buah dari perbuatan-perbuatan dari kejahatan.
Orang yang seperti ini akan diusir dari sorga, akan diusir bukan dari sorga ya, dari hari penghakiman. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Mereka tidak dikenal Tuhan, saudara. Sebetulnya Tuhan itu dekat sekali Iya, sama kita, dekat. dekat. Tapi bagi orang nggak percaya jauh, kan Jauh. ya kan? Jadi tidak ada cara lain untuk mengetahui ajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Matius 7 berkata tidak ada cara lain. Cara untuk mengetahui itu cuma satu. Apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Lihat dari buahnya itu, saudaraku. Itu simpel. Buahnya, perhatikan. Mereka mengaku bertuhan tetapi kasar, gampang marah, gampang emosi, gampang kepuru orang, bunuh orang, bangga memenjarakan orang, bangga menganiaya orang, bangga melakukan ini kekerasan, seruduk sana sini, saudaraku. Nah, itu saudaraku. Simple, tidak ada cara lain. Cara satu-satunya untuk mengetahui ajaran sesat dan nabi palsu, Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Makanya kan dibilang Tuhan, mulut dan bibirmu memuliakan aku, tetapi hatimu menjauh dari aku. Kan tahu Tuhan, mulut dan bibirmu memuliakan aku, tapi hatimu menjauh dari aku. Kan kata Tuhan. Betul. Tahu Tuhan itu. Jadi kebanyakan ini kita ini Kristen, agama Kristen, tapi tentang ini nggak mengerti seperti itu. Ayat di Matius ayat 13 ayat 27 kan itu tentang kuburan. Di lebur putih, tapi di dalamnya terdapat belulang dan kotoran. Begitu juga dengan manusia ini. Jadi ayat ini, Mak, pernah saya sampaikan kepada ada seorang yang bukan Kristen. Dia bilang begini, JDP jangan kau menyinggung agamaku. Katanya, bukan menyinggung, ini Alkitab saya, Matius 7 ini jelas memberitahukan kepada kita. Makanya saudara-saudaraku, jangan kita hanya sekedar percaya saja mengaku kita bertuhan. Sesungguhnya kita sedang berhantu. Oke lah ya, demikian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Kesaksian dengan mama saya ngobrol-ngobrol malam ini. Nanti kapan kita lanjutkan, mama saya besok mama berangkat, Mak. Hari Jumat Nah, berangkat. mama saya sudah beberapa mama saya sudah beberapa hari di rumah ini, sudah laku. Makanya kemarin kita bawa juga apa namanya berurut ya, Mak ya. Iya. Mama saya sakit. Terima kasih juga yang mendoakan mama saya. Mama saya ini, saudaraku, sudah menjelang 70 tahun ya. 70 tahun tetapi sukacita dan semangatnya tetap luar biasa, tetap semangat. Dan saudaraku, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya, dan mama bangga kali jadi Kristen, Maya. Bangga lah. Dan Kalau mama- bangga mama mana berani mama sendiri tinggal. Mama bersyukur nggak saya keluar dari agama lama? Ya bersyukur kali pun nggak tangguh lagi syukur. Syukur, Ku bersyukur, Haleluya. Bapa, ku bersyukur. Untunglah anakku ini jadi Kristen, Maya. Yesus, ya iyalah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kali pun bisa kita terlepas dari segala Tuhan kutuk. baik, Semuanya. saudaraku. Tuhan baik, dahsyat, luar Jadi biasa. kata mama saya ini, untunglah anakku ini jadi Kristen, katanya ya. Iya, Maya. Ya untung kali pun. Beruntung mau jadi Wah, Kristen. beruntung kali nggak terkatakan lagi berapa ratus ribu beruntung. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih saudaraku ya. Tuhan memberkati, Tuhan baik. Doakan kita semua ya akan melakukan pelayanan penginjilan. Mama saya ini, saudaraku, juga adalah seorang pemberita kabar baik. Mama saya ini lebih berani memberitakan kabar baik dibanding saya, saudaraku. Meskipun tak pernah masuk media sosial. Kalau saya tidak masuk kan, kadang-kadang di pasar-pasar, di jalan-jalan apa, kadang-kadang bertanya, keluarga pun semuanya, saudaraku, sudah banyak jiwa yang dibawa mama saya dipercaya Tuhan, saudara ya. Jadi memang meskipun beliau tidak bermedia sosial, tapi keberaniannya luar biasa memberitakan Injil. Malah saya kadang-kadang, saudaraku, dipompa terus, ayo kamu Jamal Dodi yang sudah kenal Yesus terlebih dahulu, kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi, katanya. Nah itu, saudara. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Shalom. Salam. Oke, haleluya. Puji Tuhan dan terima kasih, di mana semakin banyak yang mengenal pribadi Tuhan Yesus. Begitu banyaknya orang yang bersaksi dengan berbagai macam cara Tuhan memanggil mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, di mana
yang mereka imani selama ini adalah hal dalam kegelapan, tetapi mengucap syukurlah jika Tuhan Yesus hadir memanggilmu untuk kembali kepada jalan yang benar, karena melalui ajaran-ajaran kasih, perdamaian, pengharapan, dan Tuhanlah Yesuslah yang patut menjadi teladan untuk seluruh umat manusia. Kiranya video ini memberkati kita semua, boleh menguatkan iman kita, dan silakan di-share jika dirasa bermanfaat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.